Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum HMPS PBS IAIN Madura Muhammad Joko beserta jajarannya. Dan yang kami hormati seluruh pengurus HMPS Perbankan Syariah IAIN Madura. Puji syukur kita nafusi alhamdulillah, karena dengan limpahan nikmatnya baik berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita bisa berwajah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Dalam acara rapat kerja pengurus HMPS PBS periode 2021-2022, sholawat beserta salam semoga selalu bermuara kepada sang legendaris Islam, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan, kesabaran dan kecintaan beliaulah kita dapat terselamatkan dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan pijar ilmu pengetahuan, yakni dengan adanya Islam dan iman. Hadirin undangan yang kami hormati, kami sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dari Mars Perbankan Syariah. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat pembacaan program kerja. Dan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Untuk lebih efektif dan mengefisiensi waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Disampaikan terima kasih. Semoga acara ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beralih pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perbankan Syariah yang akan dipandu oleh saudari Siti Husnul Khotimah. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana
Disampaikan terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum HMPS Perbankan Syariah IAIN Madura periode 2021-2022. Kepada Saudara Muhammad Joko, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatan wassalaman alaihi Rasulullah. Mawaduk yang saya hormati BPH inti saya, sekretaris dan juga bendahara umum saya, dan saya ingin menyampaikan untuk wakil ketua umum saya sekarang lagi berhalangan hadir karena sakit begitu. Jadi mohon maaf. Terus yang saya hormati seluruh pengurus HMPS Perbankan Syariah periode 2021-2022. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya kita dapat diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara rapat kerja yang dilaksanakan pada hari ini. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan salawat beserta salam kepada sang legendaris dunia, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan tumpah darah beliaulah kita dapat terakis dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan adanya Islam wal iman. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pengurus HMPS Perbankan Syariah, tujuan dari rapat kerja ini yaitu sebuah sebuah persiapan kita yang bagaimana kita satu periode ke depan akan menjalankan program kerja tersebut begitu. Sehingga kita di sini butuh khidmat. Ada kata-kata bahwasanya
jika ilmu itu dapat kita dapatkan melalui belajar, maka barokah itu dapat kita peroleh melalui khidmat. Khidmat itu artinya kita dapat berproses di suatu organisasi, yaitu di HMPS Perbankan Syariah, dengan menjadi wadah untuk mahasiswa perbankan syariah begitu. Jadi bagaimana caranya untuk program kerja finalisasi pada hari ini dapat berjalan secara maksimal begitu, dan segala kendala ataupun segala kekurangan bisa kita selesaikan pada pagi hari ini. Terus yang kedua, saya sampaikan kepada teman-teman untuk tetap semangat dan konsisten untuk menjadi pengurus, karena kita sekarang ini sudah menjadi pengurus, bukan anggota lagi, bukan anggota mahasiswa perbankan syariah, tetapi kita sudah menjadi pengurus, yang artinya kita di sini menjadi wadah untuk teman-teman mahasiswa perbankan syariah, sehingga kita harus tambah semangat lagi, tambah konsisten lagi untuk bagaimana caranya kita selalu untuk memberikan yang terbaik begitu. Terus yang terakhir, untuk teman-teman, berproses di suatu organisasi itu bukan hanya kita hadir ke acara tersebut begitu, tetapi bagaimana caranya kita itu berpengaruh baik itu terhadap prodinya kita sendiri begitu, sehingga dengan adanya rapat kerja kali ini dapat menjadi suatu permulaan kita untuk menjadi wadah satu periode ke depan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang keempat, pembacaan program kerja yang akan dipandu oleh saudari Devia Susila Radini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memandu jalannya pembacaan program kerja HMPS Perbankan Syariah tahun 2021-2022, di mana program kerja ini akan dilaksanakan satu periode ke depan oleh kita semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Untuk yang pertama yaitu pembacaan program kerja dari BPH Inti. Dipersilahkan untuk BPH Inti menjelaskan semua program kerja untuk 1 tahun ke depan. Untuk yang lain silakan disimak dengan baik. Lalu jika ada pertanyaan bisa disampaikan ketika penjelasan sudah selesai. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas saya selaku ketua umum dan juga program kerja yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman juga. Untuk BPH Inti ini merupakan suatu controlling atau kontrol dan juga koordinasi pengembangan dan juga peningkatan sistem manajemen administrasi dan keuangan serta komunikasi dalam membangun hubungan internal dan eksternal HMPS Perbankan Syariah begitu.
untuk tugas dari saya sendiri selaku Ketua Umum, yang pertama yaitu memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan HMPS Perbankan Syariah. Yang kedua, memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus BPH inti, BPH formatur atau rapat umum yang diikuti semua pengurus HMPS Perbankan Syariah. Yang ketiga, mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan di dalam organisasi. Yang keempat, mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya. Yang kelima, bersama-sama sekretaris umum untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal. Yang keenam, bersama-sama wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum merancang agenda, mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program organisasi. Yang ketujuh, memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh organisasi, seluruh pengurus organisasi. Yang kedelapan, memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan fungsi dan peran CO dari setiap divisi agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Karena Ketua Umum pada rapat kerja kali ini berhalangan hadir, saya di sini untuk menyampaikan tugas dari Wakil Ketua Umum. Yang pertama, membantu Ketua Umum dalam menjalankan amanat organisasi. Yang kedua, mewakili tugas-tugas Ketua Umum apabila berhalangan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap proses pengemban dan pengoptimalan bidang. Yang keempat, berhak mengajukan penonaktifan pengurus bidang kepada Ketua HMPS Perbankan Syariah dengan mekanisme yang telah disepakati. Yang terakhir, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dengan mengoptimalkan kepada Ketua Umum. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tugas saya sendiri selaku sekretaris umum. Yang pertama yaitu membantu dan mendampingi ketua dalam menjalankan organisasi. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi organisasi. Yang ketiga, pengarsipan dokumen. Yang keempat, pendokumentasian
Kerjanya yaitu mengadakan kas bulanan. Tujuannya untuk menjamin tersedianya dana organisasi pada saat diperlukan. Sasarannya seluruh kepengurusan HMPS PBS periode 2021-2022. Pelaksanaannya setelah pelantikan 1 bulan 1 kali. Selanjutnya mengadakan rapat evaluasi. Tujuannya mengevaluasi sejauh mana suatu divisi maupun sektor itu berjalan dan mencari solusi dalam kendala di setiap divisi. Sasarannya BPH, CO, dan sekretaris CO. Pelaksanaannya sama setelah pelantikan 1 bulan 1 kali. Sekian, terima kasih. Jadi untuk program kerja selanjutnya yaitu makrab. Makrab ini merupakan malam keakraban begitu. Tujuannya yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antara angkatan 2021 yaitu maba dengan kepengurusan begitu. Itu tujuannya. Terus sasarannya yaitu pengurus dan juga angkatan 2020, angkatan maba mahasiswa baru, baik itu 2022 dan selanjutnya begitu. Untuk pelaksanaannya ini setelah pelantikan 1 tahun 1 kali. Yang selanjutnya program kerja KOSPIM atau Koperasi Simpan Pinjam Perbankan Syariah. KOSPIM itu sebetulnya merupakan di bawah naungan kita begitu. Dan yang kontrol itu dari BPHIT. Yang pertama adanya KOSPIM ini tujuannya untuk mengajarkan bagaimana dari mahasiswa perbankan syariah itu memahami mengenai simpan pinjam yang ada di lembaga keuangan, yaitu sebagai wadah pelatihan begitu. Sasarannya yaitu seluruh mahasiswa perbankan syariah. Pelaksanaannya itu setelah pelantikan 1 tahun 1 kali. Proker yang selanjutnya yaitu IBW yang ke-13. Tujuan IBW ini samarannya seperti anniversary. Tujuannya itu yaitu sebagai rasa syukur atas kesempatan kita berorganisasi selama 1 periode. Terus sasarannya seluruh kepengurusan HMPS PBS 2021-2022. Pelaksanaannya setelah pelantikan 1 tahun 1 kali. Proker yang terakhir yaitu study tour atau study banding. Tujuannya menambah wawasan, memperkaya ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman di dunia luar. Sasaran kondisional, pelaksanaan kondisional. Terima kasih. Baik, karena penjelasan dari BPHIT sudah disampaikan, maka dari itu teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk BPHIT? Silakan disampaikan. Tidak ada dari cowok. Oke, silakan. Sebutkan nama terus pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam. Di sini saya sebetulnya bukan bertanya, tapi tadi menanggapi adanya ketidaksesuaian dengan PDT dan yang disampaikan oleh Ketua Umum gitu. Bahwasanya pada saat proker di Makrab itu disebutkan bahwa Makrab ditujukan untuk maba PDS 2022, sedangkan di sana disebutkan bahwa Makrab itu untuk makrab kepengurusan. Dan saya ingin sedikit mengkomplain lah, karena makrab di sini merupakan proker dari divisi saya sendiri, divisi SBM. Terus yang kedua, adanya ketidaksesuaian juga pada proker koperasi. Di sana disebutkan bahwa koperasi di sini ditujukan untuk kepengurusan, sedangkan yang dijelaskan oleh Ketua Umum itu untuk mahasiswa PDS. Begitu, mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa BPNT langsung mau menjawab? Ya dijawab ya. Untuk makrab itu yang untuk mahasiswa mahasiswa baru itu kita sebagai controlling gitu terhadap program kerja yang ada di divisi PSDM begitu. Sebetulnya itu memang ada kesalahan. Yang pertama, makrab itu di BPHIT ditujukan untuk mahasiswa baru sebagai controlling. Terus untuk makrab kepengurusan itu sebetulnya masuk ke brokernya dari Humas, safari kepengurusan begitu. Kita juga sebagai controlling juga begitu. Intinya untuk makrab ini kita sebagai controlling yang mengontrol program kerja, baik itu makrab kepengurusan ataupun makrab dari mahasiswa baru begitu. Terus yang kedua, untuk koperasi ya. Untuk koperasi sasarannya itu untuk mahasiswa perbankan syariah keseluruhan begitu. Dan untuk pengurus itu pengurus Kospim itu bukan dari pengurus HMPS. Itu untuk pengurus Kospim diambil dari anggota yang pernah membuka rekening di Kospim. Misal angkatan 2020 kemarin ada yang membuka tabungan begitu. Jadi sekarang bisa mengajukan untuk menjadi pengurus di Kospim begitu. Jadi untuk sarannya itu seluruh mahasiswa perbankan syariah begitu. Dan untuk Kospim ini ada ada ketuanya begitulah, saudara Kak Sodik, dan saya dari HMPS sebagai yang mengontrol atau sebagai pengawas dua di koperasi ini begitu. Karena Kospim itu juga bagian dari HMPS, merupakan naungan dari HMPS perbankan syariah begitu. Mungkin hanya itu bisa ditanggapi. Bisa dimengerti? Terima kasih kepada BPH atas penjelasan dan jawabannya. Kita beralih kepada divisi-divisi. Saya panggil divisi pertama yaitu divisi Kominfo. Untuk seluruh divisi Kominfo untuk maju ke depan dan menjelaskan program kerjanya selama 1 periode ke depan. Mungkin itu untuk penyampaian tugas-tugas dan juga program kerja dari BPH INTI. Mungkin langsung saja untuk divisi Kominfo segera ke depan. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Divisi Menkominfo akan menjelaskan tentang program kerja dari bidang Kominfo. Bidang kerja Menkominfo ada 3. Yang pertama, melakukan usaha dalam meningkatkan akses hubungan informasi dan komunikasi antar pengurus dan anggota. Yang kedua, mencari informasi terkini yang berkaitan dengan perbankan syariah, baik di dalam ataupun di luar kampus. Yang ketiga, membuat dan mempublikasikan setiap agenda yang ada di prodi perbankan syariah. Lanjut, di sini ada nama-nama anggota yang ada di Divisi Menkominfo, yaitu ada CEO Menkominfo yang bernama Muhammad Syafwatul Bari. Selanjutnya Sekretaris Menkominfo dengan saya sendiri Rafika Rahmadani. Dan anggota Menkominfo ada Ahmad Didi Arifin, Denny Baharudin Firmansyah, Asa Saraswati Dewi, mohon maaf itu salah, dan Ayu Asyari yang terakhir di Wabul Islamiyah. Lanjut ke tugas CEO yang akan dijelaskan oleh CEO dari Menkominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafwatul Bari, CEO dari Kominfo. Tugas saya di sini adalah mengkoordinir anggota dan juga ada beberapa broker yang saya jalankan di Kominfo. Untuk penjelasan broker mungkin nanti ya bisa dilanjut untuk sekretaris. Oke, lanjut ke tugas sekretaris CEO. Di sini tugasnya yaitu ada beberapa broker yang dipegang sekretaris dan juga berperan sebagai pendamping yang akan membantu CEO dalam mengkoordinir anggota. Contohnya itu seperti mencatat apa saja broker yang ada di Menkominfo. Lanjut ke broker, di sini ada 3, yaitu broker harian, ada mingguan, yang kedua ada bulanan, dan yang terakhir ada tahunan. Yang harian dan mingguan itu ada desain pamflet. Yang penanggung jawabnya Ayu Asyari dan Liwaul, yang akan dijelaskan oleh penanggung jawab. Kepadanya saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penanggung jawab broker harian, yaitu desain pamflet. Desain pamflet di sini yaitu kegiatan dengan pembuatan pamflet harian yang bertujuan untuk mempublikasikan acara-acara HMPS, kegiatan prodi perbankan syariah lainnya. Kemudian acara-acara penting seperti hari Kartini, hari raya atau hari-hari penting lainnya, seperti ulang tahun anggota HMPS. Terima kasih. Untuk acara bulanan di sini ada kelas desain. Kelas desain di sini merupakan seperti kajian atau seperti lain kelas untuk anggota Kominfo sendiri, yang dalamnya mengenai cara-cara untuk Kominfo sendiri, bagaimana membuat pamflet, mengisi pamflet, mengedit video dan penggunaan kamera untuk kelas desain. Dan juga ada YouTube BBS. YouTube BBS di sini hanya mengupload video-video atau dokumentasi dari keacaraan atau keacaraan yang sudah dilakukan oleh LMPS BBS. Dan yang ketiga, chapters, catatan perbankan syariah. Dalam chapters di sini didesain atau dibungkus dalam bentuk video, bukan seperti broker atau broker yang kemarin. Dan untuk sumber atau materi yang akan
sampaikan di dalam chapter di sini ngambil dari intelektual. Dan materinya isinya berupa kajian-kajian atau ilmuwan pelaksanaan dari muamalah di perbankan syariah. Bisa dilanjut. Mohon maaf karena anggota saya belum bisa hadir, mungkin yang akan menjawab di tahunan. Ada lomba video kreatif dalam proker kami, yaitu proker tahunan, di mana lomba video kreatif ini hanya diadakan satu atau bahkan bisa 2 kali, hanya pada saat menjelang hari ulang tahun PBS atau mungkin ada hari ulang tahun yang lain. Dan yang kedua yaitu video dokumenter. Jadi pada akhir periode mungkin nanti setelah periode kami ini udah gak ada, udah tidak berlaku lagi, maka ada video dokumenter yang akan mendokumentasikan dari awal kepengurusan kami sampai akhir kepengurusan kami. Ya isinya dari kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan 1 tahun begitu. Itu saja dari divisi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau mungkin ada yang ingin menyanggah atau sedikit saran bagi kami. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, benar. Apakah ada pertanyaan untuk divisi Menkominfo? Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada divisi Menkominfo atas penjelasannya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Oke, selanjutnya kita beralih ke divisi Humas. Untuk semua anggota Humas bisa maju ke depan dan menjelaskan prokernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Mutawi Abdul Rahman, biasa dipanggil Ivan, sebagai CEO Humas, dan Devi sebagai sekretaris. Ini ada Ahmad Reza Kolekti, terus Ahmad Ervandi, sama Zainuri, terus yang cewek itu pakai masker saya lihat. Ana dan ujung siapa? Isna ini. Nah selanjutnya di sini ya struktur kepengurusan itu ada CEO, sekretaris dan anggota. Untuk tugas-tugas saya sendiri bisa sambil dibaca ya. Pertama itu ada mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di divisi Humas. Nah, mungkin berikutnya bisa dibaca sendiri. Ya, karena sebenarnya tugas CEO di setiap bidang ini, divisi ini sama. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu,
bisa dibaca atau dipahami sendiri. Nah, untuk tugas sekretaris juga sama antar divisi. Di sini kita akan membacakan beberapa program kerja yang sudah kami buat. Mungkin untuk masing-masing penanggung jawab tolong dijelaskan ya. Yang pertama itu ada program bulanan, yaitu pengajian dan religi dengan penanggung jawab Eris sama Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja dari divisi Humas, yaitu yang pertama yaitu ada program bulanan. Untuk program bulanan di sini ada yang namanya pengajian dan juga tour religi. Jadi untuk pengajian dan tour religi di sini untuk tempat pengajian itu akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama di rumah salah satu anggota pengurusan HMBS Perbankan Syariah. Dan juga untuk tour religi di sini akan dilaksanakan semisal mengunjungi tempat-tempat wisata-wisata religi atau berziarah ke makam para pahlawan ataupun sesepuh yang telah berjasa untuk Kota Makassar. Dan untuk tujuannya di sini yang pertama yaitu untuk mempererat tali silaturahim antar pengurus HMBS Perbankan Syariah. Yang kedua yaitu untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dan juga mengingatkan kita kepada akhirat dan membuka wawasan tentang sejarah penyebaran agama Islam. Untuk pelaksanaan di sini dilakukan selama 1 bulan 1 kali yang dilaksanakan secara berseli, yaitu 1 bulan pertama diadakan pengajian dan untuk 1 bulan kedua diadakan tour religi. Itu dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 periode. Menambahkan ya, untuk pelaksanaan itu kita target di akhir bulan. Karena apa? Karena sekarang sudah masuk awal Februari ya, jadi kita butuh persiapan untuk melaksanakan pengajian. Karena di bulan Februari ini kita melaksanakan pengajian terlebih dahulu gitu. Jadi kedepannya akan dilaksanakan setiap akhir bulan. Nah, selanjutnya ada program kerja yaitu tahunan bakti sosial dan buka bersama dengan penanggung jawab Pak Levi dan Mida. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini program tahunan. Ini 1 bakti sosial dan buka bersama. Di sini bakti sosial dan buka bersama kegiatannya adalah membantu sesama untuk demi menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Bukti sosial biasanya ditargetkan kepada anak yatim dan janda miskin. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan jiwa sosial mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan sikap
kedermawanan mahasiswa untuk membantu sesama. Yang ketiga ini memperkuat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama. Pelaksanaan akan dilakukan pada bulan Ramadan, yakni minggu pertama dan minggu kedua. Nah, sedikit tambahan untuk sasaran di bakti sosial dan buka bersama ini. Kemarin kan ada masukan dari bakti nanya untuk pelaksanaan ini. Sasarannya sebenarnya itu ada dari bukan seluruh sih, beberapa mahasiswa kebanggaan syariah, jadi bukan hanya pengurus saja. Nah, kita tahu jadi ada dua opsi. Yang pertama itu kita melaksanakan buka bersama 2 kali, yaitu yang pertama memang benar-benar kita buka bersama dengan mahasiswa kebanggaan syariah, dan yang kedua buka bersama yang kedua itu yaitu pelaksanaan bakti sosial serta buka bersama pengurus. Atau kalau misalkan COVID nanti semoga mereda, kita laksanakan bareng di kampus. Jadi itu konsepnya sama kayak tahun lalu, tapi lebih besar cakupannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada program safari kepengurusan dengan penanggung jawab saya sendiri. Safari kepengurusan ini untuk tahun kemarin itu terlaksana hanya 1 kali, yaitu di 2 kali. Di rumahnya ada pengurus. Untuk kepengurusan sekarang kita targetnya itu 2 bulan 1 kali. Di sini yaitu bulan Maret, Mei, Juli, sama September dan November. Di situ berarti dalam 1 periode ke depan akan dilaksanakan safari kepengurusan sebanyak 5 kali. Nah, tujuannya sama dengan pengajian sebenarnya, itu yang paling utama adalah mempererat tali silaturahmi tentunya. Tetapi di sini sifatnya lebih ke santai atau tidak terlalu formal lah intinya. Nah, untuk tempat di mana dan atau rumah siapa ini nanti sistemnya siapa yang bersedia. Kalau misalkan yang nggak ada, nanti kita buat entah di tempat wisata atau tempat-tempat yang sekiranya memungkinkan untuk kita melaksanakan safari kepengurusan. Nah, selanjutnya ada bantuan bencana halal. Dengan penanggung jawab Iis dan Ana, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan program kerja bantuan bencana. Bantuan bencana ini pengumpulan dana bantuan untuk diberikan kepada korban bencana agar keberlangsungan hidup dapat terpenuhi. Tujuannya yang pertama untuk membantu meringankan beban penderitaan para korban bencana. Yang kedua untuk membangun rasa kepedulian kepada para korban bencana. Dan yang ketiga untuk membangun kerjasama antar pengurus. Pelaksanaannya itu ketika terjadi bencana atau waktu kondisional. Sekian dari saya.
kerja tahunan yaitu tur ke lembaga. Lembaga di sini yaitu lembaga keuangan, entah itu perbankan, koperasi dan lain sebagainya, yang memiliki tujuan untuk mengetahui lebih dalam praktek-praktek perbankan seperti apa, memberikan pengalaman yang tidak ditemukan di kelas, yang mana kita tahu bahwa di kelas kita asupannya materi bukan praktek. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan sumber informasi secara langsung mengenai praktek perbankan kepada HMPS itu sendiri dan meningkatkan minat belajar mahasiswa terhadap perbankan. Tambahan di itu lembaga ya, jika program ini tidak terlaksanakan, tidak mendapat izin atau persetujuan dari salah satu lembaga demokrasi syariah di Pamekasan, kita punya opsi yaitu simulasi bersama dengan narasumber senior mahasiswa yang sudah bekerja di perbankan. Jadi kita membuat simulasi dan yang menjadi pemateri itu merupakan salah satu senior yang sudah bekerja di lembaga keuangan, seperti itu. Oke, baik, karena penjelasan dari divisi humas sudah disampaikan, maka saya ingin memberikan sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Mbak. Oke, silakan. Jadi bertanya mengenai tur itu biayanya apa sendiri, apa ditanggung oleh HMPS? Mungkin itu saja. Jadi tur kepengurusan ini sifat acaranya kan non formal ya. Yang tujuan utamanya itu bukan makan-makannya tapi ngumpulnya. Jadi ya seadanya gitu. Maksudnya misal kita ngumpul ya cukup kerjaan, siapa yang bawa ininya, siapa yang bawa ininya gitu. Sumbangan lah istilahnya gitu. Karena dalam organisasi kita ini pemasukan utamanya cuma dari kas gitu. Ya sama seperti organisasi yang lain, yang namanya organisasi itu pasti kebanyakan ya kalau melaksanakan kegiatan, apalagi kegiatannya non formal seperti itu ya sumbangan gitu. Juga harus semua nyumbang gitu. Yang punya rezeki lebih mungkin bapak ketuanya punya rezeki lebih gitu kan bisa. Terus ada siapa yang mau lagi dapat rezeki, ayo kumpul di sini gitu. Kita bisa mengkoordinir pengurus untuk melaksanakan safari kepengurusan seperti itu. Bisa dipahami deh? Bisa. Oke, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak ada. Terima kasih kepada divisi humas telah menjawab dan menjelaskan program kerjanya selama 1 tahun ke depan. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita beralih kepada divisi entrepreneur. Untuk entrepreneur silakan maju ke depan dan membacakan program kerjanya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Yusuf Fatimah, biasa dipanggil Hotim, sebagai CEO Entrepreneur. Di samping saya ada sekretaris saya, namanya Rizky. Dilanjut ada Dek Puput, ada Mbak Salama, ada Dek Rosida, dan ada Dek. Di sini kami dari divisi entrepreneur. Mungkin dari beberapa kepengurusan sudah tahu apa itu divisi entrepreneur. Nah, divisi entrepreneur ini kita itu lebih fokus terhadap penjualan produk. Tetapi kita tidak hanya fokus terhadap penjualan produk, namun kita juga mengadakan kajian, terus juga pelatihan, melatih para kepengurusan perbankan syariah gimana sih caranya bisa tidak hanya bisa menjual produk tapi juga dalam berbisnis seperti itu. Mungkin itu sekilas apa itu terkait divisi entrepreneur. Selanjutnya tugas entrepreneur. Tugas saya pribadi yaitu menentukan kapan terlaksananya program kerja divisi entrepreneur itu sendiri. Kedua, mengawasi dan mengkoordinasikan setiap PJ dari masing-masing program kerja. Yang ketiga, melatih dan mendampingi anggota untuk pembuatan produk. Selanjutnya, tugas dari sekretaris entrepreneur. Baik, tanpa salah kembali, saya Rizky Yusneni sebagai sekretaris TO divisi entrepreneur akan membacakan tugas sekretaris entrepreneur. Yang pertama yaitu mencatat hasil rapat, kemudian yang kedua melakukan catatan administrasi, yang ketiga membantu pekerjaan pimpinan divisi, yang keempat sebagai penghubung antara pimpinan dan anggota, kemudian yang kelima menyiapkan rencana pelaksanaan program kerja. Mungkin hanya itu, kemudian akan dilanjut dengan penjelasan program kerja dari setiap PJ penanggung jawab program kerja di divisi entrepreneur. Baik, selanjutnya saya di sini akan membacakan proker kerja divisi entrepreneur. Yang pertama yaitu proker mingguan. Ada PPS Store, menjual produk makanan atau semacamnya, buatan dari divisi entrepreneur sendiri, atau bisa menjadi reseller atau menjual kembali produk orang lain. Tujuannya itu yang pertama untuk melatih jiwa wirausaha pengurus HMPS, khususnya divisi entrepreneur sendiri. Yang kedua yaitu membangun relasi antar sesama pelaku usaha. Yang ketiga untuk menambah pengetahuan dalam pembuatan produk dan marketing. Sasarannya di sini semua mahasiswa YIN Madura, khususnya mahasiswa PPS. Pelaksanaannya pada minggu pertama dan kedua di bulan Maret. Ada jualan CFD-an, yang kedua ada jualan pre-order. Penanggung jawab di sini ada Lulu Lailatul Maufiroh dan Puput Damayati. Yang kedua, saya akan menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan PJ dari Lulu karena nggak bisa hadir sekarang. Proker bulanan. Yang pertama kajian kewirausahaan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai penanggung jawab dari kajian kewirausahaan. Dalam kajian ini akan dilaksanakan 2 bulan 1 kali, dimulai pada bulan Maret minggu kedua. Tujuan dari kajian ini menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kewirausahaan serta membangun silaturahmi antar sesama pengurus atau mahasiswa lainnya. Target kita yaitu dari kepengurusan HMPS itu sendiri
mewakili Septiana Eka Putri dan Rausanatul Himmah sebagai penanggung jawab di proker tahunan. Dalam proker tahunan ini ada penjualan PDH kepengurusan atau kaos PBS. Penjualan PDH ini dikhususkan untuk semua pengurus HMPS PBS untuk digunakan di setiap acara yang diselenggarakan oleh organisasi sendiri atau diundang untuk acara organisasi lain. Tujuannya sebagai pembeda atau sebagai ciri khas dari kepengurusan HMPS PBS. Sasarannya di sini PDH kepengurusan hanya untuk pengurus, sedangkan kaos PBS bisa diperuntukkan bagi semua mahasiswa PBS. Pelaksanaannya, PDH ditargetkan jadi dan rampung 1 minggu sebelum acara pelantikan. Kemudian kaos PBS sendiri pemesanannya bisa menyusul. Baik, di sini saya sebagai penanggung jawab dari program kerja tahunan, yaitu penjualan selempang nama dan buket. Proses penjualan ini hanya diperuntukkan di acara-acara tertentu saja, misalnya di acara wisuda atau semacamnya. Untuk selempang penjualannya secara order, dan untuk buket kami akan membuat stand di kampus dan rencananya akan kami buat buket sendiri dari hasil divisi entrepreneur. Tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan kita dalam berwirausaha serta memudahkan orang-orang yang sedang membutuhkan. Sasarannya yaitu untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa perbankan syariah. Pelaksanaannya insya Allah bulan Maret ini, dan untuk pemesanannya 1 minggu sebelum hari jadi. Baik, terima kasih kepada divisi entrepreneur. Apakah teman-teman ada pertanyaan untuk divisi entrepreneur? Oke, silakan Adek. Terima kasih. Untuk saya mau bertanya perihal PDH. Itu PDH yang dijelaskan tadi bahwasanya PDH itu bisa dipakai ketika ada acara khusus perbankan syariah. Apakah nantinya ketika kita memakai PDH itu harus ada acara ataupun kalau kita semisal masuk kelas apakah tidak boleh dipakai gitu? Terima kasih. Baik, maksud saya tanggapi ya, Dek. Iya, ketika Inung sudah memesan PDH dan sudah membayar lunas, artinya itu sudah jadi milik Inung, ya kan? Terserah Inung mau dipakai kemana saja. Itu menandakan bahwa Inung itu dari pengurus AMPS itu sendiri, Dek. Jadi itu tandanya Inung itu bagian dari perbankan syariah, Dek. Terima kasih. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan lagi untuk divisi entrepreneur? Tidak ada. Oke, terima kasih kepada divisi entrepreneur atas penjelasan dan jawabannya. Bisa kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kita ke divisi PSDM. Untuk semua anggota divisi PSDM untuk maju ke depan dan menjelaskan program kerja.
Oke, baik, terima kasih kepada dinamisator sudah mempersilahkan PSDM untuk maju ke depan. Jadi untuk divisi PSDM itu sendiri ada 7 orang. Ada yang masih berhalangan, yang saat ini masih belum bisa gabung karena kesehatannya masih belum fit, jadi bisa datang. Mungkin langsung saja kepada Seko untuk menjelaskan sedikit atau gambaran tentang divisi PSDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Effendi. Saya di sini diamanahi sebagai CEO PSDM. Di sini saya akan menjelaskan apa itu divisi PSDM. Divisi PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa merupakan divisi yang tugas pokok dan fungsinya itu mengembangkan kemampuan mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Tujuan dari divisi PSDM ini sendiri yaitu yang pertama menyusun dan merancang gambaran umum terkait pembinaan serta kaderisasi mahasiswa perbankan syariah. Yang kedua, memberikan fasilitas terhadap pengembangan potensi mahasiswa perbankan syariah yang sesuai dengan minat dan bakat dari mahasiswa PBS itu. Yang kedua, mengimplementasikan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDA-nya atau sumber daya mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktural. Di sini CEO saya sendiri, sekretarisnya yaitu Krotel Ayuni Melina, dan anggotanya itu ada Deka, Desofia yang kali ini berhalangan. Yang ketiga itu ada Devito atau Muhammad Kalia Firdausi. Yang selanjutnya Divya, yang selanjutnya Uswatun Hasanah yang berhalangan, dan yang terakhir Generasi. Saya serahkan kepada sekretaris terkait. Saya akan menjelaskan tugasnya sendiri, itu memberikan pertimbangan terkait serangkaian ajaran dari divisi SDM itu. Yang kedua, memberikan masukan, memberikan arahan kepada anggotanya. Yang ketiga, mengawasi program kerja di divisi. Dan yang terakhir, menjadi penghubung antara BPH UPI dengan anggota di divisi. Selanjutnya saya serahkan pada sekretaris saya untuk menjelaskan tugasnya. Baik, terima kasih kepada Seko. Dan sekarang ada tugas sekretaris Seko di mana yang pertama memimpin rapat. Artinya memimpin rapat di sini ketika ada rapat internal itu adalah sekretaris yang memimpin, dan mencatat hasil rapat juga tugasnya sekretaris, dan mengirimkan hasil rapat untuk para anggota divisi yang tidak hadir di rapat itu sendiri. Oke, jadi untuk yang pertama program kerja itu ada yang mingguan. Yang pertama PJ-nya yaitu Zainur Rosi untuk menjelaskan tujuan dan konsep terkait olahraga dan kesehatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai PJ olahraga dan kesehatan. Tujuannya yang pertama itu untuk membenahi minat dan bakat mahasiswa PBS di bidang futsal. Yang kedua itu melatih skill dan kemampuan dalam bidang futsal. Dan tiga, mengikuti sertakan pada lomba futsal. 4, untuk memperkuat tali silaturahmi antar mahasiswa PBS. Dan pelaksanaannya itu masih belum ditentukan. Mungkin itu saja dari saya. Jadi itu salah satu program kerja mingguan dari divisi PSDM, dan selanjutnya juga ada program mingguan yang PJ-nya
tangkis atau badminton, tujuannya hampir sama kayak workshop, yaitu untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa PBS di bidang bulu tangkis dan melatih skill dan kemampuan dalam bidang bulu tangkis, dan tujuan utamanya yaitu untuk memperkuat tali silaturahmi antar mahasiswa PBS, di mana untuk yang ketiga ini mengikut sertakan pada lomba bulu tangkis itu kondisional. Untuk sasarannya mahasiswa PBS angkatan 19, 20 dan 21, dan untuk pelaksanaannya itu kondisional, tetapi lebih ke hari Minggu pagi atau Sabtu siang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Lanjut ke program kerja yang berikutnya, ada bulanan. Mungkin PJ-nya bisa langsung menjelaskan terkait program kerja bulanan itu sendiri. Dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan bulanan yang berupa KPK atau kajian pengembangan kepengurusan. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan soft skill dari pengurus HMPS PBS, khususnya dalam bidang public speaking serta kepemimpinan dan keorganisasian. Untuk sasaran sendiri yaitu kepengurusan, dan untuk pemateri dari demisioner pengurus HMPS PBS, dan untuk pelaksanaannya kondisional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu merupakan program kerja bulanan dan mingguan dari divisi PSDM. Lanjut ke program kerja yang tahunan. Nah, di situ ada pemilihan putra-putri perbankan syariah, di mana tujuannya untuk menciptakan generasi produktif dan kompetitif yang sehat agar nantinya bisa mengembangkan potensi mahasiswa perbankan syariah dan bisa membawa nama perbankan syariah lebih baik lagi. Tujuan yang kedua, untuk mengasah kemampuan mahasiswa perbankan syariah dalam bidang kedutaan baik internal maupun eksternal kampus. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Dan sasarannya di situ ada mahasiswa perbankan syariah angkatan 20 dan angkatan 21. Untuk waktu dan konsep dan segalanya itu bisa kita bicarakan nanti, karena di program kerja putra putri ini masih membutuhkan kepanitiaan, jadi bisa dirapatkan dan dirembukan nanti. Lanjut, program kerja yang tahunan di sana ada malam keakraban atau makrab, di mana tujuannya yang pertama menjadi agenda perkenalan antara pengurus dengan mahasiswa baru perbankan syariah sehingga terjalin hubungan yang erat secara emosional dan kekeluargaan. Tujuan yang kedua untuk mengenal lebih dalam perihal perbankan syariah. Dan sasarannya di sana ada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2022. Dan untuk konsep dan tanggal pelaksanaan itu juga masih kondisional karena di sini juga masih membutuhkan kepanitiaan. Jadi mungkin untuk itu untuk program kerja dari divisi PSDM. Saya kembalikan ke dinamisator. Baik, terima kasih. Langsung saja, apakah teman-teman ada pertanyaan untuk divisi PSDM? Silakan Adik. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang PSDM. Karena yang sering saya dengar PSDM itu sumber daya manusia, sumber daya mahasiswa, gitu kan. Karena setiap mahasiswa pasti manusia kan. Untuk yang kedua, program kerja olahraga. Karena saya melihat tadi program kerja olahraga itu ada dua, futsal sama
bulu tangkis. Itu kenapa kok dibedakan? Sedangkan itu juga sama-sama olahraga kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Adik. Bisa langsung dijawab? Ya, saya izin menanggapi terkait pertanyaan saudara Ino. Dia menyebutkan bahwasanya PSDM itu erat kaitannya dengan sumber daya manusia atau sumber daya mahasiswa. Saya sebenarnya kurang paham apa maksud dari Ino itu sendiri. Yang pertama, Kenapa kok artian itu diberikan sumber daya mahasiswa bukan sumber daya manusia? oh ya. Kenapa PSDM M-nya itu mahasiswa bukan manusia? Karena sebenarnya secara harfiah itu maksud kami sama saja. Tapi karena di sini ruang lingkupnya ini mahasiswa, jadi kami menamakan PSDM M-nya itu sebagai mahasiswa gitu. Terus menanggapi yang olahraga, sebenarnya secara umum olahraga itu sama saja masuk ke proker mingguan namanya orkes yang terdiri bukan menjadi sebuah bagian yang berpisah, tapi terdiri dari futsal dan badminton gitu. Mohon tanggapan. Saya pasrahkan lagi ke dinamisator. Bagaimana Adik? Apakah mengerti? Mau kurang paham? Ya Pak, karena Mbaknya sekretarisnya bilang begini untuk proker yang selanjutnya. Jadi kan dua bagian kan? Ya. Saya izin menjawab dari pertanyaan Mas Ino. Kenapa kita membagi dua bagian? Karena futsal dan badminton itu berbeda olahraga. Kalau futsal itu memakai bola, dimainkannya pakai bola. Dan kalau badminton itu pakai kok. Nah, itu bedanya Mas. Kenapa kita tidak bisa bersatukan? Itu bedanya. Dan kalau di bulu tangkis itu jumlah pemainnya ada 2 orang atau 1 orang. Kalau di futsal itu ada 5 orang. Masa bulu tangkis sama futsal persis seperti itu, Mas. 1 lawan 1 gitu. Gimana sih Mas? Kan dibedakan itu karena lain olahraga. Begitu. Ada tanggapan lagi Adik? Karena kayak gini Mas. Kenapa kok di dalam proker itu nggak langsung diterapkan program kerja olahraga? Nanti isinya ada program kerja olahraga besar dan bidang. Kenapa kok nggak langsung disatukan? Yang penting kan adanya paham itu mingguan dan itu olahraga. Tahu futsal dan badminton kan? Tahu bedanya? Iya. Oke, udah ya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mau nambahin ya bentar ya? Baik, terima kasih untuk Mas Dino. Jadi gini Mas, awalnya program kerja yang mingguan ini cuma futsal dan nggak ada yang badminton. Tapi pas rapat di basecamp itu ada yang bertanya, masa futsal doang? Kan futsal ini lebih identik ke cowok kan. Jadi ada yang bertanya untuk ceweknya olahraganya apa? Kita mengaca kepada UKOR itu kan cuma 4 cabur kan. Ada futsal, bola, voli sama badminton. Kalau kita ngadain voli, masa cewek main voli? Jadi kita lebih menjerumus ke badminton. Iya ada sih cewek tapi main voli, tapi apa minat TBS main voli ada kan gitu. Jadi kita lebih memilih ke badminton. Untuk ceweknya mungkin ada, jadi kan itu di badminton itu ada syaratnya Mas. Syaratnya yaitu di SDM-nya harus banyak minatnya. Kalau seumpama yang minat mau main badminton itu nggak ada, kan otomatis proker badminton itu kan nggak jalan. Ngerti atau enggak? Ya
ditaruhnya hari Kamis sore. Kalau bisa jangan ditaruh di hari Kamis sore, soalnya kan kalau sore, apalagi sore itu mepet sama maghrib, malam Jumat juga. Biar teman-teman yang lain itu bisa gabung gitu. Takutnya ada yang jauh atau gimana gitu. Di sini mengenai futsal, insya Allah saya akan perubahan jadwal itu akan ditaruh kalau nggak hari Sabtu, Minggu pasti itu diadakan malam. Kalau ada sih mas, kalau ada jadwal yang kosong. Soalnya kalau di Sportivo itu bentrok sama tim-tim lain. Terima kasih. Apakah ada tambahan, saran dan pertanyaan lagi untuk divisi SDM? Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSDM proker tahunannya mengapa nggak diadakan event-event untuk menjelang hari ulang tahun BBS mungkin? Kenapa nggak diadakan lomba atau karnaval mungkin? Apa lain? Sehingga dari saya sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan divisi PSDM untuk menjawab pertanyaan dari kakaknya. Baik, saya akan menanggapi terkait pertanyaan dari saudara Sokotul Bayi. Dia menyebutkan bahwa kenapa enggak PSDM itu mengadakan proker tahunan yang berupa karnaval lah menjelang hari raya atau hari lahir dari berorganisasi itu sendiri. Di sini kami dari PSDM ini melakukan beberapa pertimbangan terkait program kerja, karena di tahunan kami sudah mencanangkan program kerja 2 seperti itu, dan itu merupakan program kerja yang masuk pada kategori besar di HMS BBS. Jadi dengan pertimbangan berjalan atau sukses tidaknya acara di sini, saya memaksimalkan bagaimana program kerja itu terlaksana secara sempurna, meskipun tidak ada yang sempurna sih, terlaksana secara sempurna agar tidak terbengkalai gitu. Jadi kami mementingkan kualitas bukan kuantitas seperti itu. Bisa dipahami Kak? Oke, bisa. Terima kasih kepada divisi PSDM atas penjelasan dan jawabannya. Mungkin bisa dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, selanjutnya kita ke divisi intelektual. Untuk semua anggota intelektual bisa maju ke depan. Bisa langsung dimulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari divisi intelektual akan menyampaikan terkait program kerja selama 1 periode ke depan. Namun sebelumnya ada salam permintaan maaf dari CEO divisi intelektual dan juga beberapa dari teman-teman divisi intelektual tidak bisa hadir dalam acara hari ini karena kesehatannya masih belum fit. Untuk selanjutnya perlu diketahui dahulu
Itu yang pertama dari CO kami atas nama Septian Maufiroh Arifiki. Dan untuk sekretaris itu ada saya sendiri Dewi Irayanti, dan juga untuk anggota itu atas nama Safitri Mujiani, Dian Fitriani, Laili Aminatul M, Ainur Rasyiki, Bustomi, dan juga Husnul Khotimah. Dan untuk terkait program kerja divisi intelektual itu ada 3. Yang pertama itu ada KAPAS atau biasa kita kenal dengan kajian perbankan syariah. Dan untuk yang kedua itu ada RAKA yang biasa kita kenal rutinitas kajian akuntansi. Dan untuk yang ketiga ada webinar online. Untuk ketiga program kerja dari divisi intelektual ini mungkin lebih jelasnya akan dipaparkan langsung oleh anggota divisi intelektual. Bismillahirrahmanirrahim. Di divisi intelektual ini ada program kerja KAPAS, yaitu kajian perbankan syariah. Yaitu nanti kita fokusnya untuk kajian itu kita mengadakan kayak semisal kajian akad dilaksanakan 1 bulan 2 kali di minggu ke-1 atau ke-2. Nanti itu dikondisikan dengan program kerja yang kedua, yang nomor 2. Hari dan tempat kondisional secara offline difokuskan untuk mahasiswa perbankan syariah semester 4 dan semester 2. Tujuannya anggota kajian dapat memahami materi kajian akad, membangun hubungan keluargaan sesama mahasiswa perbankan syariah. Karena untuk prodi perbankan syariah tersendiri perlu adanya kajian akad, karena tanpa kita ketahui bersama di dalam kelas kita ada sebuah pelajaran yang sangat dibutuhkan untuk mahasiswa perbankan syariah seperti kajian akad ini. Nanti untuk kajian KAPAS, kenapa kita ditaruh untuk semester 4 dan semester 2? Karena perlu juga adanya untuk semester 4 masih butuh sebuah pelajaran yang kayak semisal akad gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu program kerja RAKA, rutinitas kajian akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saladina, biasa dipanggil Tim. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja mengenai RAKA atau yang lebih dikenal dengan rutinitas kajian akuntansi. Yakni diadakan selama 1 bulan 2 kali di minggu ketiga dan minggu keempat. Yang kedua, hari tempat jam kondisional secara offline. Yang ketiga, difokuskan untuk mahasiswa PBS semester 2. Tujuannya yakni ada 2. Yang
Dan untuk yang ketiga itu ada webinar online, yang mana webinar ini itu akan diadakan selama 1 tahun 2 kali. Untuk hari, tempat, dan jam itu kondisional, secara online via Google Meet. Dan untuk cakupan materi terkait kewirausahaan dan juga keperbankanan. Untuk tujuannya di sini peserta webinar mengetahui dan memahami materi yang akan dibahas nantinya. Untuk webinar online ini nanti kami akan berkoordinasi dengan divisi entrepreneur. Yang mungkin hanya itu terkait dari program divisi intelektual. Mungkin dari teman-teman divisi yang lain ada yang mau ditanyakan. Saya akan serahkan ke dinamisator. Terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada divisi intelektual. Silakan. Baik, saya ingin menanyakan yang pertama, ini yang dimaksud saudara Inong tersebut, apakah ada makul akad? Yang dimaksud saudara Inong itu akan seperti apa? Karena kita yang diajarkan, ya, izin menjawab. Karena prodi kita perbankan syariah, bukan HKI. Ya, kalau semisal kita prodi HKI, tentu kita bicara tentang akad nikah, ya. Karena kalau semisal kita prodi perbankan syariah, jelas kita membicarakan akad tentang jual beli ataupun apa. Dimaksud ya, mungkin maksud adanya itu perbedaan akadnya itu perbedaannya apa di kelas sama yang di kajian ini gitu. Kan sudah di kelas sudah ada, terus sampean mau nyampein akad yang mana? Apa lebih dalam lagi apa gitu? Sama, kita untuk kenapa kita mengadakan kajian akad? Jelas karena di dalam kelas kita butuh sebuah pencarian yang di luar juga, bukan hanya di kelas. Biar mahasiswa perbankan syariah bukan hanya aktif di dalam kelas, justru juga bisa mengembangkan potensinya nanti di luar kelas gitu. Karena kajiannya itu kita mengadakan seperti kayak kajian seperti apa ya? Bukan kajian. Ya ada pemateri, kita hanya mendengarkan tentang penjelasan akad-akad itu. Bisa diterima. Saya ingin bertanya di kajian akad tersebut, pematerinya ngambil dari angkatannya kita, apa angkatan kan yang diwajibkan untuk semester 2, semester 4. apa pematerinya itu dari semester 4 apa dari senior-senior kita? Mungkin saja. Izin menjawab ya. Untuk materi itu kita mengambil dari demisioner, karena kalau kita dari anggota anggota divisi kayak kepanitiaan kayak gitu, kita butuh juga adanya pelajar juga, masih belum tahu tentang akad juga, kita perlu adanya juga sama-sama belajar gitu. Kalau semisal kayak sudah senior, mungkin mereka sudah lebih paham daripada kita gitu. Untuk dan semisal nanti dari demisioner ataupun pemateri ada halangan, nanti untuk
untuk divisi intelektual siap menggantikan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dari divisi intelektual. Silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam kembali, sekedar saran dan juga masukan karena tadi membahas mengenai pemateri dari kapas atau kajian perbankan syariah. Itu saran dari saya yang pertama itu dari dimisioner itu mengada. Terus yang kedua, semisal nanti ada perekrutan putra putri perbankan syariah begitu. Nah, mungkin dari putra putri perbankan syariah itu dijadikan pemateri dengan konsep putra putri perbankan syariah itu mengadakan kajian internal terlebih dahulu mengenai akad-akad perbankan syariah. Setelah itu bisa dijadikan pemateri begitu. Dan untuk moderator terserah atau mengambil dari divisi intelektual itu sendiri atau divisi yang lain begitu. Itu hanya sekedar masukan dan juga saran. Terima kasih. Ya Kak, terima kasih atas sarannya. Sedikit menambahkan dan meneruskan ya. Tadi ada yang bertanya itu kenapa bedanya akad yang dipelajari di sini sama yang dijelaskan ya. Sebenarnya sama kan ya. Cuma ini sebagai bekal kalian sebelum kalian mengikuti pelajaran yang jelas. Jadi dari divisi intelektual itu mengajari dasar-dasarnya aja, terus di kelas kalian tinggal mengembangkan. Sama kayak raka ya sebenarnya ini. Jadi dari jawab dasarnya. Jadi di kelas kalian nggak belajar dari nol, kalian punya bekal nanti untuk di kelas. terima kasih masukannya Kak Ivan dan Kak Joko. Oke. Untuk divisi intelektual bisa kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari divisi intelektual mohon untuk dukungan dan juga kerjasamanya terhadap teman-teman HMPS, PBS khususnya agar program yang kami rencanakan itu bisa berjalan baik dan lancar. Selebihnya hanya itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semua sudah menyampaikan program kerjanya, maka di sini masih ada penyampaian dari bendahara atau BPH. Tapi sebelumnya bisa kembali dulu BPH ke depan. Bisa langsung dimulai. Iya, minta waktunya sebentar. Tadi lupa nggak dibahas mengenai program kerja bendahara. Yang nggak dibahas tadi tentang kas bulanan. Kenapa mengadakan kas bulanan? Karena kas bulanan sebuah kebutuhan pemasukan yang ada di HMPS ini. Di sini mau minta persetujuan kalian yang mau mengadakan kas bulanan neneknya berapa. Kalau yang kemarin kas bulanannya tiap bulan 5.000. Jadi mau minta masukan dari kalian maunya berapa, mungkin ada opsi. Tapi di mau di apa ya? Di
kan tidak turunlah dari 5.000 ya. Iya, kalau bisa naik. Siapa lagi? 10.000. Berapa? 6.000. Minta dua opsi untuk mengacungkan tangan. 5.000. Izin ya Kak, kita kenapa Kak? Kalau kita mengadakan target, kita setiap bulannya setiap anggota ini ada berapa orang? Orang nanti bisa ketahuan kita punya berapa. Ya, ini kas bulanan. Silakan yang mau ngasih opsi untuk 2 orang, angkat tangan ya. 10.000 per bulan. Ya, ada yang mau opsi lagi? 5.000 per bulan. Ya, ambil apa Mbak? Mau berapa? 5.000 per minggu aja. Ya, karena jawabannya ada 2, ada yang 10.000 per bulan, satunya ada yang 5.000 per bulan. Jadi 4 bulan 20. minta persetujuannya, lebih setuju yang mana? Coba angkat tangan ya. Mau di voting nih, yang setuju ke 10.000 per bulan. 10.000. Per bulan, Mas. Lanjutkan. Yang yang setuju 5.000? Ya mungkin itu minimal 5.000. Cuman kita butuh konsisten dari teman-teman begitu untuk membayar kas itu karena merupakan pemasukan utama dari HMSPTS. Biar gak terlalu lama juga begitu. Mungkin hanya itu. Iya, karena banyak yang setuju ke yang 5.000, jadi kita putuskan untuk kas 5.000 per bulan. Dimohon untuk kerajinannya nanti bagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dan atas pendahuluan. Oke, selanjutnya karena pembacaan program kerja setiap divisi maupun BPH sudah disampaikan, saya selaku dinamisator undur diri. Semoga semua program kerja yang disampaikan terlaksana dengan lancar dan tentunya sesuai dengan rencana. Dan selain itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Disampaikan terima kasih. Acara demi acara telah berlalu. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup atau doa. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Kami atas nama pembawa acara dan panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kami berharap kerelaan maaf tanpa kebencian apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, karena kami hanyalah insan biasa. Kesempurnaan sejatinya hanyalah milik Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.